Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wa afhamana bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di siang hari yang berkah ini Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat Islam, nikmat iman, sehingga bisa menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat merangkaikan salam kepada junjungan alam, yaitu Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau tidak hanya mengajarkan umatnya bagaimana menyembah Allah dalam melaksanakan salat. Rasulullah tidak hanya mengajarkan bagaimana kita melaksanakan haji. Rasulullah tidak hanya sekedar mengajarkan bagaimana kita melaksanakan puasa, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya baik yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan dengan hablum minallah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana interaksi kita, bagaimana hubungan kita kepada sesama makhluk, yaitu yang diistilahkan dengan hablum minan nas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi insyaallah kita akan berjumpa yang namanya bulan Ramadan. Maka di sini kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan tentang apa yang dalam pelaksanaan berpuasa. Maka di sini saya menyampaikan ada 3 tipe atau 3 kriteria orang-orang ketika menyambut bulan suci Ramadan. Tipe yang pertama atau kriteria yang pertama orang yang menyambut bulan suci Ramadan adalah sabiquna bil khairat. Golongan ini adalah orang-orang yang senang, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia yakin ketika nanti berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dia akan memperbanyak ibadahnya. Di malam hari dia membaca Al-Quran, solat qiyamul lail. Di siang harinya dia melaksanakan puasa bulan Ramadan sekaligus membaca Al-Quran. Dan ini adalah orang-orang yang bahagia, happy, senang. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Man fariha bidukhuli ramadhana, siapa yang bergembira, siapa yang senang datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk api neraka. Walaupun hadis ini banyak para ulama mengatakan hadis palsu, hadis maudhu', tetapi tak salah kita jadikan sebagai motivasi
sebagaimana sebagai dorongan kita agar kita senang bergembira datangnya bulan suci Ramadan. Para pemirsa dimanapun berada, nah golongan yang pertama ini yang saya sebutkan tadi adalah sabiquna bil khairat, orang-orang yang berlomba, orang-orang yang senang ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bagaimana cara kita bergembira? Bagaimana cara kita senang ketika datang bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri, sesudah itu kita mempersiapkan ilmu, terutama hal-hal yang berkaitan tentang puasa. Nah, golongan ini ada dua orang-orang yang termasuk sabiquna bil khairat, orang yang senang. Yang pertama adalah golongan anak-anak. Coba kita lihat di masyarakat kita, ketika mau datang bulan suci Ramadan, ketika anak-anak kita berkumpul dengan teman-temannya, bercanda gurau dengan teman-temannya, maka mereka sangat senang ketika mereka bercerita tentang datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan dia akan mengatakan kepada orang tuanya, dia akan mengatakan kepada mamanya, kepada ibunya, bahwa dia akan besok hari ini akan melaksanakan bulan suci Ramadan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang betul-betul merindukan datangnya bulan suci Ramadan, sehingga mempersiapkan dirinya, karena di bulan Sya'ban ini sudah terbiasa melakukan sholat sunnah, sehingga ketika nanti datangnya bulan suci Ramadan, dia tak lagi merasa gelisah karena sudah terbiasa melaksanakan sunnah, puasa sunnah sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, tipe yang kedua adalah muqtasidah. Siapa golongan yang kedua ini? Golongan yang kedua ini ketika datangnya bulan suci Ramadan adalah dia menganggap bulan Ramadan adalah bulan yang biasa-biasa saja, sama seperti bulan-bulan yang lain. Dia tak merasa dirugikan, tak merasa diuntungkan ketika datangnya bulan suci Ramadan. Nah, inilah kebanyakan di masyarakat kita. Ketika kita bercerita kepadanya tentang keutamaan bulan Ramadan, tentang kemuliaan Ramadan, dia tidak ada merasa tergugah hatinya untuk senang, bahagia untuk penyambutan bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, tipe orang yang ketika menyambut bulan suci Ramadan adalah zalimu li nafsi, yaitu orang yang merasa dirugikan dirinya, merasa disakiti dirinya. Apa sebab? Karena ketika sebelum datang bulan Ramadan, dia bisa makan kapan saja, dia bisa makan di pagi hari, dia bisa makan di sore hari, tetapi aktivitasnya pun terhalangi merasa dirinya, karena dia beranggapan ketika datangnya bulan suci Ramadan ini, dia merasa terzalimi, merasa tersakiti, karena sebab segala aktivitasnya terhalangi. Inilah orang-orang yang tak cinta kepada datangnya bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah inilah tiga golongan, tiga tipe orang-orang yang menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi adalah sabiquna bil khairat, orang-orang yang senang, orang-orang yang happy, bahagia ketika datangnya bulan suci Ramadan. Dan yang kedua adalah muqtasidah, orang yang biasa-biasa saja ketika datangnya bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga adalah zalimun nafsi, merasa dirugikan dirinya, merasa tersiksa dirinya ketika datang bulan suci Ramadan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini adalah, di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita termasuk posisi sabiquna bil khairat, senang datangnya bulan suci Ramadan? Apakah kita termasuk golongan yang kedua, muqtasidah, merasa biasa-biasa saja datangnya bulan suci Ramadan? Atau yang ketiga makin parah, yaitu zalimu li nafsi, merasa dirinya tersakiti, merasa terhalangi ketika datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin sampai sinilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, di mana selama ini kita tak peduli datangnya bulan suci Ramadan. Maka marilah kita ke golongan yang pertama, yaitu sabiquna bil khairat, senang, gembira, bahagia ketika datangnya bulan suci Ramadan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.